Pernah gak sih lo berada di tengah banyak orang, tapi rasanya kayak gak ada yang benar-benar ngeliat lo? Bukan karena gak kenal, mereka tahu nama lo, tahu muka lo, tahu keberadaan lo, tapi mereka gak pernah benar-benar ngerti lo. Dan makin lama, lo mulai nanya ke diri sendiri, sebenarnya gue ini siapa? So who am I? Pertanyaan yang kedengaran simple, tapi anehnya susah banget dijawab. Karena kadang, yang bikin seseorang kehilangan dirinya bukan karena terlalu besar, tapi hidup terlalu lama di lingkungan yang bikin dia harus terus bertahan. Lo jadi pendengar buat semua orang, lo jadi tempat semua orang lo jadi orang yang harus ngerti keadaan semua orang, tapi pas giliran lo capek, semua tiba-tiba sibuk. Dan lucunya, orang-orang masih heran kenapa banyak manusia zaman sekarang yang gampang banget depresi. Padahal setiap hari, kepalanya nggak pernah dikasih ruang buat istirahat. Ada orang yang kelihatannya santai, masih nongkrong, masih bercanda, masih ngobrol biasa. Padahal di dalam dirinya, ada perang yang nggak pernah selesai. Mereka pikir mental breakdown itu selalu terlihat jelas, padahal kenyataannya banyak orang hancur sambil tetap ketawa. Banyak orang kehilangan arah sambil tetap terlihat normal. Dan yang paling bahaya adalah saat seseorang terlalu terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Karena lama-lama dia nggak tahu lagi gimana caranya minta tolong. Gue sadar satu hal, nggak semua orang yang deket sama lo benar-benar peduli sama lo. Ada yang datang karena nyaman, ada yang datang karena butuh, ada juga yang pura-pura peduli, padahal cuma nggak mau kehilangan manfaat dari diri lo. Dan saat lo mulai lemah, mereka pelan-pelan pergi. Karena sebagian manusia lebih suka menikmati versi lo yang berguna, bukan versi lo yang sedang hancur. Pahit? Iya, emang kenyataan kayak gitu. Dan semakin dewasa, lo bakal sadar kalau perhatian itu murah. Yang mahal adalah ketulusan. Ada masa dimana gue ngerasa capek banget buat hidup. Bukan karena satu kejadian, tapi karena terlalu banyak hal kecil yang terus numpuk di kepala. Lingkungan, tekanan, masalah keluarga, ekspektasi, orang-orang yang seenaknya sendiri. Dan di titik tertentu, kepala mulai jadi tempat paling berisik. Sampai muncul pikiran, kalau gue hilang, apa bakal ada yang benar-benar peduli? Dan jujur aja, itu pikiran yang serem. Karena banyak orang di luar sana diam-diam ada di fase itu sekarang. Mereka gak benar-benar pengen mati. Mereka cuma udah terlalu lelah hidup seperti ini. Tapi setelah semua itu, gue sadar sesuatu. Kalau gue nyerah sekarang, berarti semua rasa sakit ini gak pernah punya arti. Dan mungkin di luar sana ada seseorang yang lagi denger podcast ini sendirian, ngerasa gagal, ngerasa gak dianggap, ngerasa hidupnya gak penting. Padahal kenyataannya, dia cuma berada di lingkungan yang salah terlalu lama. Dan kadang, solusi hidup bukan mengakhiri semuanya, tapi pergi dari tempat yang perlahan menghancurkan lo, pelan-pelan, diam-diam, sampai suatu hari lo bisa hidup tanpa harus terus bertahan dari hal yang sama. Oke, so listen this. Orang yang meremehkan lo hari ini, belum tentu bisa berdiri setenang lo besok nanti. Karena hidup punya cara unik buat membungkam manusia sombong. Bukan lewat teriakan, bukan lewat amarah, tapi lewat hasil. The best revenge is building life so good, they can no longer pretend you were nothing. Jadi jangan habiskan hidup lo buat membuktikan diri ke orang-orang yang sengaja nutup mata. Bangun diri lo, perbaiki hidup lo, dan biarkan waktu yang menampar mereka pelan-pelan. Gue Noveka Putra, and this is Nocturne Muria, where broken mind learn to survive.